Saudara, kalau Anda mempunyai sebuah pohon apel yang buahnya jelek, maka Anda tidak akan memotong buah-buah yang jelek, lalu menggantinya dengan buah-buah yang bagus yang Anda beli di pasar. Anda harus berurusan dengan akarnya. Yakobus 4 ayat pertama mengatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Saudara, akar konflik adalah berhala-berhala hati kita. Ini adalah sumbernya, the real heart of the problem. Anda mungkin tidak menyembah berhala dalam bentuk patung, jimat, atau ritual tertentu. Tetapi yang lebih serius lagi, Anda mungkin sekali, sudah pasti, menyembah sesuatu di dalam hati Anda. Sesuatu yang menjadi begitu penting, lebih penting dari Tuhan. Anda menganggap itu lebih berkuasa, lebih mengasihi, dan lebih peduli pada Anda daripada Tuhan. Berhala-berhala hati Anda adalah sesuatu yang Anda cari, sesuatu yang Anda kejar, sesuatu yang Anda usahakan mati-matian untuk memberikan Anda kebahagiaan dan rasa aman. Secara umum, berhala-berhala hati ini adalah hal-hal yang di dalam dirinya sendiri tidak salah, seperti rasa aman secara finansial, tinggal di negara atau di daerah tertentu, masuk ke dalam lingkaran atau grup pertemanan tertentu, perasaan damai dan tenang secara umum, punya anak-anak yang taat, dihormati atau disegani di keluarga, di tempat kerja, atau dinilai berharga oleh perusahaan atau bahkan oleh gereja. Tetapi problemnya sekali lagi adalah waktu hal-hal yang baik ini kita jadikan sebagai hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, terlepas dari apapun harga yang kita mau bayar. Saudara, beberapa pertanyaan yang David Paulison seringkali bantu untuk saya pikirkan adalah pertanyaan yang dia sebut sebagai X-ray questions. Nah, pertanyaan X-ray ini membantu kita untuk memeriksa berhala hati kita. Contohnya, Anda dapat bertanya, apa sih yang Anda paling takuti? Apa yang seringkali membuat Anda khawatir sehari-hari atau mungkin sepanjang tahun? Yang kedua, apakah atau apa yang menurut Anda akan membuat Anda betul-betul bahagia dan betul-betul puas? Pertanyaan yang lain adalah, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan yang demi untuk mendapatkannya, Anda rela untuk berbuat dosa? Misalnya dengan berbohong, manipulasi data misalnya, dengan menekan orang lain, atau dengan memanipulasi perasaan seseorang. Dan kalau Anda tidak mendapatkannya, Anda berespon dengan berbuat dosa. Misalnya dengan marah-marah, membanding-bandingkan, menyakiti, atau eskapisme pelarian dengan pornografi, minum-minum, nonton, main games, media sosial, dan lain seterusnya. Saudara, pada akhirnya hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan akar konflik berhala hati kita secara tuntas. Semakin saudara dan saya mengenal dan mengasihi Yesus, maka semakin kasih Allah juga mengisi hati kita dan menunjukkan betapa tidak bergunanya, betapa lemahnya, dan betapa jahatnya berhala-berhala hati kita. Semakin kita mengenal dan mengasihi Yesus, maka kita semakin belajar untuk berkata, "Tuhan, aku takut." Tetapi Engkau berkata, "Jangan takut, aku besertamu." "Tuhan, aku merasa tidak puas." Tetapi Engkau berkata, "Akulah upah terbesarmu yang selalu memuaskan." "Tuhan, aku sangat dikuasai oleh keinginanku." Tetapi Engkau berkata, "Aku mau memberikan kepadamu kebahagiaan yang terdalam, yaitu agar keinginanku menguasai engkau." Saudara, apa yang menjadi berhala hati Anda? Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan X-ray di atas. Mintalah dia bukan saja memeriksa isi hati saudara, tetapi menunjukkan betapa besar isi hatinya yang mencintai dan mengasihi engkau.